Baik, kita masih berada di arungan laut yang bersama untuk mendalami apa itu NIVVP dari narasumber kita yang kedua. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk tim Faste dan juga Drager yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini adalah edisi ketiga dari NIV yang sebelumnya tanggal 29 Mei dan 4 Juni kemarin sudah edisi pertama dan kedua, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan untuk yang sekarang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim Faste yang telah menyelenggarakan dan juga didukung oleh tim Drager. Terima kasih atas pelaksanaan kegiatannya. Baik, kita langsung masuk ke narasumber kita yang kedua. Langsung saja, Nurse Novardian. Ya, Ya, baik, Nurse Novardian, sebelum saya memberikan waktu untuk Nurse Novardian menyampaikan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Berikut adalah CV beliau. Ya, Nurse Novardian merupakan lulusan dari Universitas Indonesia untuk Magister Keperawatannya Muhammadiyah dan kemudian spesialis keperawatan anaknya dari Universitas Indonesia, dan saat ini beliau bekerja sebagai perawat NICU Divisi Perinatologi di RSCM dan juga Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang. Luar biasa sekali. Baik, Nurse Novardian, ya, siap untuk membagi-bagikan ilmu? ya, insya Allah Ya. siap. Saya berikan waktu 45 menit kurang lebih, Nurse Novardian. Baik, Silahkan. oke, terima kasih Nurse Juanda atas waktu yang diberikan. Saya coba share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ya, terlihat, Nurse. Oke, terima kasih. Ya, baik teman-teman rekan sejawat perawat, terutama khususnya perawat NICU. Gatel. Suaranya kedengeran nggak? Ya, suaranya terdengar, Kedengaran, Nurse. kedengaran ya. Oke, selamat pagi menjelang siang kepada seluruh rekan-rekan perawat semua. Mudah-mudahan di sini mungkin tidak menutup kemungkinan ada juga dokter. Baiklah, saya akan sharing terkait bagaimana sih nursing care pada ventilasi non-invasif pada bayi yang terpasang positive pressure ventilation. Sebelumnya mungkin di edisi yang kedua, Nurse Dian Anggur sudah menjelaskan bagaimana nursing care juga pada bayi dengan HFN dan CPAP. Sebenarnya pada intinya saya tekankan bahwa perawatan bayi non-invasif ini yang menggunakan terapi oksigen non-invasif ini hampir sama karena dia menggunakan berbagai interface. Jadi pada prinsipnya perawatannya hampir sama. Tapi ada beberapa tambahan yang akan saya tampilkan di sini. Mungkin nanti juga bisa berbagi, sharing juga. Karena untuk alat yang digunakan, kalau CPAP dan HFN, dia bukan menggunakan alat ventilasi mekanik, walaupun dia adalah oksigenasi non-invasif. Pendahuluannya, sebenarnya tren mode bahwa penggunaan terapi non-invasif, terapi invasif menjadi non-invasif ini sudah lama. Karena kenapa? Penggunaan terapi non-invasif ini telah meningkat karena penelitian banyak jurnal-jurnal atau penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaannya dapat mengurangi komplikasi ventilasi mekanis. Tadi sudah dijelaskan nama Dokter Adi. Jadi banyak keuntungan dari kenapa dokter-dokter lebih senang kalau bayi itu dia tidak perlu intubasi, jadi kita nggak harus melakukan intubasi. Cuma kadang-kadang masih ada konsep di keperawatan itu mereka lebih senang bayi itu terintubasi. Padahal intubasi itu lebih besar faktor resikonya dan lebih besar resiko infeksinya dibanding dengan non-invasif. Jadi mindsetnya sekarang kalau memang bayi itu masih bisa dengan non-invasif, kita lebih baik pakai non-invasif. Untuk biasanya juga untuk menghindari reintubasi pada pasien yang BPD atau apnu berulang, biasanya bayi-bayi yang punya oksigenasinya yang pemakaian ventilator terlalu lama terus dia terjadi BPD ini
NIPVV ini adalah salah satu modal yang dapat kita gunakan untuk strategi penyapihan agar bayi ini tidak sampai berulang lagi menjadi ke ventilasi mekanik. Cuma kendalanya sekarang saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan terkait ventilasi mekanik invasif itu banyak. Jadi yang paling penting adalah NICU itu atau ruang perawatan bayi yang menggunakan alat bantu napas terutama ventilasi mekanik itu harus mempunyai perawat yang sangat kompeten dalam pengoperasionalan atau mengerti paling tidak konsep dari ventilasi mekanis itu sendiri. Karena angka keberhasilan bayi ini akan di-weaning atau di-estup, atau bayinya akan hidup pulang dengan sehat, itu tergantung dari keterampilan perawat itu sendiri. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan Dokter Adi, jadi konsepnya di sini saya perawatannya, kalau konsep tentang NIPVV tadi sangat gamblang sudah dijelaskan oleh Dokter Adi. Jadi NIPVV ini kalau kita sudah gagal HFN, CPAP, biasanya kita jangan sampai bayinya terintubasi, kita maksimalkan di NIPVV. Nah, keberhasilan NIPVV ini sangat ditentukan oleh perawat. Ya, seperti tadi banyak faktor atau prinsip yang harus perawat lakukan agar kegagalan terapi non-invasif agar dia tidak menjadi terapi invasif. Nah, ini dia non-invasive positive pressure ventilation. Mungkin yang saya tampilkan di sini adalah jenis terapi NIPVV dengan menggunakan VN 500 karena kebetulan di NICU RSCM kita banyak menggunakan ventilator ini. Mungkin di ventilator yang lain, merek-merek yang lain juga bisa. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Adi beberapa tampilannya. Nah, ini adalah ventilator alat bantu napas non invasif yang kita gunakan untuk NIPVV. Jadi alatnya sama, tapi yang kita rubah adalah modenya menjadi non invasif. Jadi pada saat teman-teman yang penting pada saat akan melakukan terapi non invasif, teman-teman harus siapkan. Mungkin kemarin saya tidak mengulang lagi, Nurse Dian sudah menjelaskan bahwa perawat itu harus mengenal alatnya dulu, ventilasi mekaniknya dulu. Jadi jangan lupa disiapkan ventilatornya, jangan lupa disiapkan sirkuit ventilatornya, jangan lupa air yang akan masuk ke chambernya juga disiapkan. Jangan lupa juga perawat mengerti bagaimana cara merubah dari mode invasif menjadi non invasif. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi kalau alat sama, ya, yang beda adalah tampilannya bahwa ventilatornya menggunakan terapi non invasif. Nah, tadi ada pertanyaan terakhir, alarmnya apa sih yang disetting kalau di non invasif di NIPVV? Ini saya tampilkan sedikit gambarannya. Ini di VN 500. Tapi kalau di ventilator yang lain mungkin banyak parameter alarm limit yang biasa ditampilkan. Cuma kalau di VN 500 ini atau ventilator yang lain biasanya alarm ini kalau dia mode-nya mode NIV atau non-invasif, itu biasanya parameter yang disetting di sini kan ada low MVE dan ada rate-nya. Tapi di sini biasanya alarmnya tidak kita setting kalau yang untuk jadi di sini biasanya dia off karena parameter yang tampil adalah di monitor itu adalah FiO2, PMIN, PEP, PEFP sama PIP biasanya kalau untuk yang non-invasive ventilation. Jadi alarmnya itu kadang-kadang biasanya dia muncul adalah alarm yang sering kita lihat itu kalau nggak disconnection biasanya air atau ada blocking. Nanti ada alarm di sana. Tapi yang kita set sih untuk alarm limitnya kalau untuk non invasif biasanya tidak banyak yang harus di set. Mungkin itu tadi yang bertanya tentang alarm limit pada bayi non invasif. Kalau yang invasive ventilation banyak parameter alarm limit yang harus kita setting sehingga nanti itu adalah menjadi penanda. Tapi kalau yang di non invasif ini hampir tidak ada. Kalau yang di VN 500 ini nanti biasanya saya lihat yang muncul untuk alarm limitnya itu tidak muncul. Jadi memang kita nggak banyak menyeting, tapi dia akan memberitahukan kalau ada sesuatu melalui alarm yang tampil di layarnya. Jadi kalau untuk alarm limitnya kita nggak limit atas, limit bawahnya tidak kita setting biasanya. Karena dia biasanya off.
apalagi di VN 500. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan bagaimana prinsip dari perawatan bayi dengan NIPVV. Tadi Dokter Adi sangat menjelaskannya sudah sangat gamblang bahwa perawatan bayi dengan NIPVV yaitu bagaimana perawat itu bisa mempertahankan settingnya. Karena angka keberhasilan menggunakan NIPVV itu sangat ditentukan dengan bagaimana perawat yang pertama adalah mencegah kebocoran atau leak. Jadi dengan menggunakan berbagai interface, salah satunya bagaimana kita bisa mencegah kebocoran atau leak. Dan untuk prinsip yang kedua adalah interface apa yang digunakan, ya, dan jenisnya seperti apa. Nah, ini sangat berpengaruh pada setting NIPPV yang kita berikan. Karena kenapa? Tadi diingat prinsipnya bahwa ini adalah terapi non-invasif tanpa menggunakan selang endotrakeal. Jadi kemungkinan bocornya besar. Nah, kalau bocornya besar, itu yang akan menurunkan settingnya, yang pressure-nya harusnya misalnya pressure puncaknya bisa 20, begitu ada kebocoran atau interface-nya tidak sesuai, itu akan langsung turun dan itu akan mengakibatkan bahwa penyapihan kita dengan penggunaan atau terapi kita dengan penggunaan terapi NIPPV ini akan angka keberhasilannya bisa gagal jadi bayinya kembali diintubasi. Nah, masalah terbesar juga prinsipnya perawat harus mengerti bagaimana pencegahan skin injury. Karena banyak dilaporkan bahwa dengan penggunaan interface tertentu, ini skin injury baik itu di nasal CPAP maupun di NIPV. Jadi interface-nya itu hampir sama. Jadi karena dia non-invasif, jadi kejadian nasal injury itu sangat besar. Nah, kalau di nasal invasive ventilator atau non-invasive positive pressure ventilation itu prinsip yang keempat yang perlu diperhatikan juga adalah tadi yang Dokter Adi juga sebutkan bahwa humidifikasinya harus kita perhatikan. Yang terakhir, prinsipnya juga kita harus positioning karena posisinya juga menentukan. Karena apa tadi kembali lagi kebocoran atau leaknya. Kalau posisinya tidak nyaman, pasiennya gelisah. Nah, ini dia makanya settingnya selalu gagal. Gagal makanya pemin yang mau dicapai itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita minta. Malah tadi seperti yang Dokter Adi bilang, peminnya malah turun lebih rendah dari setting yang kita minta. Berarti bayi ini ada masalah. Jadi prinsip inilah yang harus kita pahami dan kita lakukan agar bayi kita bisa berhasil dalam penggunaan non-invasive positive pressure ventilation. Nah, mungkin kalau di rumah sakit tertentu masih menggunakan interface-nya adalah Hudson Prong. Nah, Hudson Prong ini prinsip yang pertama tadi saya kembali bahwa jangan sampai dengan interface seperti ini mulut bayinya terbuka, maka terjadi leak atau kebocoran. Jadi ini prinsip yang pertama pada perawatan bayi yang terpasang non-invasive positive pressure ventilation. Jadi mencegah leak merupakan masalah terbesar penggunaan NIV pada neonatus. Nah, ini masalah terbesar. Jadi konsepnya adalah leak. Jadi teman-teman kalau menjaga bayi dengan mentang-mentang dia non-invasif, resiko apa barotrauma dan lainnya nggak terlalu besar. Beda dengan yang terintubasi nggak. Justru dengan kebocoran ini makanya angka keberhasilannya sering saya kembali lagi gagal. Banyaknya leak membuat setiap tarikan napas tidak efektif. Makanya tadi Dokter Adi menyebutkan bahwa kalau banyaknya leak, mulutnya terbuka, terus interface-nya tidak sesuai, bocor, akhirnya menyebabkan apa? Setting yang diberikan itu tidak sesuai yang dimintakan. Atau tampilan settingnya dengan tampilan real di layarnya itu tidak sesuai. Padahal cuma satu konsepnya. Oh, ternyata bocor. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwa di sini kita lihat ini adalah pharyngeal pressure sedangkan ini set CPAP. Jadi kalau kita menggunakan interface yang model Hudson Prong itu biasanya mulutnya kita tutup di bawah. Karena penelitiannya bilang ternyata kalau mulutnya tertutup ini yang abu-abunya gelap itu kalau posisi mulutnya tertutup ini yang pasif buka tutup kalau yang abu-abunya terang. Nah, ini menjelaskan bahwa begitu mulutnya tertutup, ternyata setting PEP-nya itu sangat tinggi, bisa sampai di 8. Jadi, bayi itu mendapatkan optimal dari setting yang kita beri. Tapi kalau dia terbuka, itu dia setting yang kita beri adalah kurang dari yang bayi itu kurang mendapatkan setting yang sesuai dari yang kita beri. Jadi,
mempengaruhi sekali kalau kita merawat pasien dengan non-invasive positive pressure ventilation, itu adalah kebocoran dan posisi mulut. Jadi, kalau menggunakan interface seperti ini, kendalanya adalah biasanya bayinya gelisah, tidak nyaman. Nah, itu mulutnya terlalu terbuka. Kadang-kadang kita sudah plester, dia tetap gelisah, dan akhirnya apa? Setting atau tekanan yang masuk ke bayinya tidak sesuai. Jadi, gini bagaimana perawat harus menggunakan nursing comfort, terus ya paling tidak bayinya dibuat nyaman sehingga mulutnya bisa lebih banyak tertutup daripada terbuka. Jadi kembali lagi bahwa prinsipnya adalah kebocoran. Nah, faktor yang mempengaruhi leak, nah ini nih, ukuran interface yang kurang tepat. Karena biasanya kalau di ruangan, itu perawat-perawat mungkin saya memaklumi kadang-kadang habis kita pakai interface itu, apa Hudson Prong atau saya sebutkan mereknya, itu kadang-kadang ukurannya tidak sesuai, padahal itu sangat sangat mempengaruhi. Jadi, bagaimana kita menggunakan ukuran interface yang tepat itu sangat mempengaruhi sekali. Atau fiksasi yang longgar, bayinya gelisah, fiksasi longgar. Nah, ini sangat mempengaruhi setting NIPPV yang kita berikan. Atau perawatnya mungkin megang bayinya dalam apa yang menggunakan ventilasi mekaniknya ada dua, tiga, akhirnya tidak dilakukan evaluasi berkala dan tidak berkala ada tidaknya kebocoran. Kadang-kadang ini yang sering miss. Atau lebih banyak lagi operatornya kurang paham berpengalaman. Kadang-kadang sudah ruang rawatnya sudah menyiapkan apa namanya alat ventilasi mekanik, perawatnya ternyata belum ikut pelatihan, dia nggak tahu sama sekali. Jadi terapi yang diberikan dia tidak tahu konsepnya bahwa kalau NIPPV kembali lagi adalah leak dan kebocoran serta fiksasi. Nah, di sini saya gariskan merah, di sini tulisannya kenapa penting. Kalau teman-teman gagal mencegah leak, berarti gagal NIV. Itu yang saya tekankan berulang. Leak merupakan masalah terbesar penggunaan NIV pada neonatus. Jadi, kalau neonatus maupun NIV itu dia HFN, maupun dia CPAP bubble, maupun non-invasive di ventilator atau NIPVP, itu masalahnya adalah leak. Kembali lagi ke leak. Karena apa? Interface yang digunakan sama. Mungkin kalau dilihat di sini nih, kalau begini, ini mulutnya kan agak terbuka. Ini adalah interface dari NIPPV, dia menggunakan mask yang di hidung. Nah, ini mulutnya agak terbuka. Nah, ini posisi yang salah. Ya, jadi biasanya tekanan yang masuk ke tekanan yang kita berikan di tampilan layarnya itu berbeda dengan yang kita setting. Itu biasanya karena adanya kebocoran. Nah, yang paling tepat kembali lagi, mulut bayinya yang tertutup meningkatkan pemberian terapi oksigen secara signifikan. Jadi hal-hal sepele yang tidak terlihat itu sangat mempengaruhi pada perawatan atau pada bayi yang terpasang non-invasive positive pressure ventilation. Nah, mungkin di tempat teman-teman semua juga banyak interface-interface yang digunakan untuk non-invasif. Sebenarnya saya kembalikan lagi bahwa interface yang dipakai untuk NIPPV dan CPAP itu hampir sama. Cuma biasanya sama kalau menggunakan ini. Kalau CPAP kan biasanya menggunakan Hudson Prong. Nah, untuk NIPPV itu tekanannya lebih optimal masuk. Emang penelitiannya bilang lebih bagus menggunakan Hudson Prong. Atau ada juga short binasal prong sama Arigel prong. Ini jarang kita lihat. Nah, biasanya produk-produk yang menawarkan ke rumah sakit atau vendor-vendor ventilasi mekanik yang menggunakan non-invasif, dia biasanya menawarkan interface-nya itu menggunakan mask. Jadi masknya ini ada ukuran S, M, L ya. Termasuk VN 500 dia menawarkan mask. Jadi atau bisa dimodifikasi menggunakan Hudson Prong. Atau juga kalau yang dulu kita pakai dengan binasal pharyngeal prong. Cuma binasal pharyngeal prong ini interface-nya terlalu panjang. Kadang-kadang dia terlalu masuk ke dalam bayi, kadang bayinya juga tidak nyaman. Terus resistensinya terlalu tinggi karena apa? Ini cabangnya terlalu kecil. Jadi kalau sekarang itu yang paling efektif menurut penelitian memang menggunakan interface mask atau Hudson Prong. Jadi tekanan yang masuk ke bayinya itu lebih optimal. Jadi teman-teman harus paham nih interface-nya ini pakai apa aja. Tapi teman-teman bisa mengevaluasi sendiri bahwa di ruangan nanti apakah
sudah mencoba interface yang seperti ini, ternyata bayinya gelisah, nggak nyaman. Karena kendalanya ini biasanya bayinya tidak nyaman dengan non invasif. Beda dengan invasif. Begitu dia terintubasi, dia sudah disedasi, bayinya tenang, nyaman, terapi oksigen yang masuk ke terapi setting ventilatornya sudah sesuai, biasanya bayinya lebih tenang. Tapi kalau yang non-invasif, ini biasanya bayinya gelisah karena pemasangan interface-nya. Karena interface-nya kan di nasal. Jadi ini yang harus perawat pahami dan perawat harus jeli bagaimana sih menciptakan kenyamanan pada bayinya. Nah, ini untuk yang VN500. Ini saya ambil dari Child and Adolescent Health Service Neonatology Clinical Guideline. Mungkin teman-teman bisa search nanti bahwa sebenarnya mereka di sana menggunakan ventilator NIPVV itu mereka menggunakan Hudson Prong. Jadi kalau kita menggunakan Hudson Prong, ini cabang yang di ventilator, sirkuit inspirasi dan expirasi, ini ada kita apa namanya remote flow sensor dan jadi di sini sebenarnya kalau di non-invasive ventilation itu kita tidak perlu pakai sensor karena kita yang bukan yang synchronize. Tadi kalau dokter Adi kan yang NAVA itu dia bisa synchronize. Kalau kita tidak synchronize jadi sensor itu tidak membaca. Jadi lebih baik sensornya kita lepas. Jadi ini tidak pakai sensor biasanya. Nah, percabangan inilah kita ganti dengan sambungan yang biasanya ada di sirkuit ventilator itu biasanya ada sambungan seperti ini. Nah, ini kita sambungkan. Nah, di sini disambungkan. Nah, ini jadi interface yang menggunakan Hudson Prong. Makanya kembali lagi kemarin juga Nurse Dian menjelaskan bahwa interface itu harus sesuai dengan usia apa berat dari bayinya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ventilasi mekanik dengan NIPVP ya teman-teman harus bisa merubah set yang mau di ETT dilepaskan dia ada sambungan untuk set yang untuk menggunakan Hudson Prong. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa ada penelitian yang menyebutkan bahwa short binasal prong mengurangi kejadian reintubasi. Jadi sebenarnya interface-nya itu yang pendek yang bisa mengurangi resiko reintubasi pada saat penggunaan NCPED dibandingkan dengan single nasal prong atau single nasal prong yang biasa untuk transportasi dari ruang resusitasi atau ruang bersalin ke ruang perawatan itu biasanya kan kita pakai single nasal prong yang biasa dari ETT untuk transportasi. Tapi yang paling penting adalah di sini kuncinya bahwa short binasal prong mengurangi kejadian reintubasi dibandingkan dengan single nasal prong yang memiliki resistensi tinggi. Nah, ini lagi penelitian menyebutkan bahwa short binasal prong dapat menimbulkan trauma. Memang short binasal prong lebih efektif di penelitian sebelumnya, tapi ingat bahwa trauma yang ditimbulkan dari penggunaan short nasal prong ini itu lebih besar. Nanti teman-teman saya jelaskan di belakang ada kejadian nasal injury. Nah, pilihannya yang benar sebenarnya adalah bahwa kita itu harusnya mempunyai dua model interface pada saat melakukan perawatan bayi dengan menggunakan non-invasive positive pressure ventilation, yaitu kita menggunakan short binasal prong dan nasal mask yang menjadi alternatif dari short binasal prong. Karena apa? Nanti kalau misalnya pas dievaluasi ada kejadian skin injury, ada kejadian kerusakan nasal septum, itu bisa kita rubah sementara dia menggunakan interface nasal mask. Nah, ini juga dari Cochrane menyebutkan bahwa short binasal prong itu lebih efektif dibandingkan single prong dalam mengurangi kejadian reintubasi. Jadi perbaikan parameter respirasi dengan short binasal prong menjadikan lebih efektif dibandingkan nasopharyngeal CPAP pada terapi sindrom distress napas. Jadi short binasal prong ini seperti Hudson prong itu penelitiannya menyebutkan bahwa dia lebih baik. Makanya tekanannya lebih banyak yang masuk. Nah, cuma kadang-kadang ya kendalanya nanti adalah masalah skin injury. Nah, ini dia. Yang ketiga prinsip dalam perawatan ventilasi non-invasive positive pressure ventilation atau NIPVP adalah pencegahan dari skin injury. Jadi teman-teman, ini kejadian ini saya dapat foto dari teman-teman di rumah sakit luar. Nah, bayangkan mereka niatnya membantu bayi ini agar tidak terjadi dia bisa
selamat karena ada masalah paru, ternyata ada masalah dari kerusakan kulitnya karena penggunaan interface dari NIPPV. Nah, ini kalau dilihat yang foto yang satu ini cedera tekannya di atas, apa, di sekitar antara di tengah-tengah mata, ini pasti karena penggunaan mask. Modelnya yang mask yang kecil. Nah, ini cedera tekan yang terlalu lama. Ini juga yang di bawah. Nah, tidak menutup kemungkinan juga tadi ada yang cedera tekannya karena di nasal septum. Jadi sama, masalah penggunaan non-invasif itu untuk kerusakan kulit itu sama karena interface-nya sama. Jadi pencegahannya, mungkin saya mengulang kembali bahwa kita menggunakan pelindung kulit yang sebenarnya pelindung kulitnya ini dipakai untuk perawatan luka, tapi biasa kita gunakan yaitu pelapis kulit sebelum kita pasang interface-nya, ya. Ini seperti ini peralatannya kita gunakan. Jadi jangan sampai nanti prinsipnya setelah leak-nya tidak ada, ukuran maskernya tepat, masknya tepat, interface-nya tepat, ujung-ujungnya apa? Yang penting saturasinya bagus, yang penting bayinya tenang. Yang penting saturasi bagus, perawat nggak repot, ujung-ujungnya apa? Bayinya yang menderita. Karena bayi ini nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa bilang, oh ini masnya kekecilan, oh ini interface-nya ini nggak bisa. Jadi teman-teman lah yang bisa membaca perilaku bayi bagaimana dia. Jangan sampai nih kalau kayak gini nih. Ini sedih sekali nih. Hidungnya sampai seperti itu. Coba kita yang seperti itu. Kalau kita bisa komplain, bisa bicara bahwa kita sakit. Tapi kalau mereka nggak bakal bisa bicara kecuali kita sendiri yang memperhatikannya. Jadi penting banget kita dalam penggunaan non-invasive positive pressure ventilation yaitu melakukan pencegahan trauma kulit karena pemasangan interface, ya. Tadi sudah mengatasi leak karena interface-nya tepat, mengatasi ke apa interface-nya sesuai, tapi akhirnya kulitnya rusak. Jangan sampai. Nah, ini adalah teman-teman saya berharap juga kalau sudah menggunakan non-invasive ventilation baik itu HFN, CPAP maupun NIPVV dengan interface yang sama karena dia tidak terintubasi. Jadi punyalah salah satu parameter penilaian resiko kerusakan kulit. Karena apa ini? Karena kalau orang tuanya tidak mengerti, mungkin kita tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang tuanya mengerti, ini adalah suatu masalah yang besar. Jadi di sini ada salah satu contoh pengkajian kerusakan kulit yang diperkenalkan toolnya untuk pengkajian kerusakan kulit yang ini bisa mengurangi insidensi kejadian kerusakan kulit dan standar perawat kulit yang secara umum yang dikenal dengan SRAMT. Jadi ini saya hanya tampilkan kita kenal dengan Skin Risk Assessment dan Management Tool atau SRAMT. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa di sini kategori yang dinilai. Jadi pada saat operan itu teman-teman udah pada saat operan menerima bayi yang terawat dengan NIPPV, teman-teman udah bisa lihat, oh ternyata usia gestasi segini, skornya berapa, persepsi sensorinya berapa, aktivitas mobilitasnya seperti apa, apakah bayinya kelembapannya seperti apa, terus alat bantu napas yang digunakan baik itu CPAP, NIPVV itu skornya berapa kira-kira ya, integritas kulitnya bagaimana, apakah sering diambil darah, nutrisinya bagus atau tidak. Jadi bisa kita asesmen bahwa bayi ini beresiko. Jadi lakukan reposisi atau ganti antara interface yang short binasal atau dengan mask. Jadi ini bisa dilihat skornya. Kalau kurang dari 8 itu resikonya rendah. Kalau 9 sampai 16 itu resiko bahaya. 17 sampai 24 resiko tinggi, 25 sampai 32 itu resiko ekstrim. Jadi asesmen dan intervensi apa yang diberikan itu bisa dilihat di sini. Jadi kalau sudah merawat bayi dengan non-invasif, teman-teman harus mengkaji keadaan kulitnya karena penggunaan interface yang terlalu lama. Nah, di sini ada beberapa dari SMART tadi atau tool pengkajian kulit itu teman-teman bisa apa? Lihat tipe injurinya seperti apa, penyebab injurinya seperti apa, terus pedoman dan tindakan pencegahannya seperti apa. Ya, jadi paling tidak punya, kalau tidak punya yang SMART atau teman-teman punya pengkajian kulit yang lain tidak masalah, karena ini sangat penting. Kasihan bayinya. Jadi jangan hanya apa namanya kita mengutamakan kehidupan, tapi ternyata bayinya menderita pada saat perawatan menggunakan NIPPV. Nah, ini mungkin saya sedikit tampilkan video agar pencegahan cedera tekan. Jadi, ini adalah bagaimana teman-teman menggunakan penghalas hidung atau yang kita kenal dengan, maaf saya sebutkan produknya,
duoderm estratin. Bagaimana teman-teman mencegah cedera tekan agar tidak terjadi skin injury. Nah, kembali lagi, NIPVV juga menggunakan interface yang sama dengan CPAP. Ya. Jadi gunakan tadi adalah untuk membolongkannya itu adalah pembolong apa namanya ikat pinggang ya. Nanti ukurannya bisa diperkirakan untuk ukuran bayinya teman-teman udah bisa. Ya, itu mungkin videonya. Bentar dulu. Ini kalau bayinya memang dari misalnya dia terpasang apa terjadi distres napas, tapi bayinya sudah minum, itu kita biar bayinya nyaman, kita berikan minum dulu, apa berikan sukrosa dulu pada saat sebelum memasang interface. Nah, ini adalah skin barrier pelapis kulit. Karena apa? Duoderm itu juga bahan perekat. Jadi sebelum kita tempelkan pelindung dengan duoderm, kita berikan dulu skin barrier. Kalau yang ini interface yang untuk biasa digunakan di pasien yang menggunakan HHFN atau Optiflow Junior. Ini pada prinsipnya sama, mau menggunakan Hudson Pro atau yang Optiflow Junior, untuk pencegahan resiko skin injury itu sama. Jadi sebelumnya kita tempelkan dulu pelapis di hidungnya, sehingga bayi itu nyaman. Nah, di unit kami kebetulan untuk karena banyaknya bayi yang, nah ini, bayinya lebih kelihatan nyaman. Nah, ini nyaman. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman bertanya, kok yang ditampilkan menggunakan Optiflow Junior? Jadi kebetulan di unit kami, karena banyaknya angka kejadian kerusakan kulit atau skin injury pada bayi yang menggunakan short nasal prong atau biasa kita menggunakan nasal prong. Jadi kita coba modifikasi sekarang dengan menggunakan interface dari Optiflow Junior atau HHFN karena dia lebih lembut. Kalau dilihat tadi apa namanya selang dari oksigennya itu yang nempel ke pipinya lebih lembut dan itu apa selang yang di samping kiri kanan kupingnya itu terbuat dari silikon. Jadi kita uji coba dengan menggunakan interface yang itu. Tapi ini belum direkomendasikan karena apa penelitiannya belum ada. Cuma bayinya kita lihat lebih nyaman ya dengan menggunakan modifikasi itu. Jadi intinya pada saat ini saya tidak tetap saya tekankan bahwa interface yang paling tepat untuk penggunaan non-invasive positive pressure ventilation itu adalah menggunakan short binasal prong atau Hudson Prong karena tekanannya itu sudah ada penelitiannya yang mengukur. Kalau yang tadi kita lakukan kalau di ruangan kami di unit kami karena bayinya lebih nyaman. Tapi kalau dilihat angka keberhasilannya juga lumayan sehingga kita berencana memang harus ada penelitian yang menunjukkan bahwa dengan kombinasi dari penggunaan interface apa namanya Optiflow Junior ini bisa bisa membantu mengurangi kejadian kerusakan kulit dan bisa membantu proses winning juga. Jadi tetap kuncinya adalah short binasal prong yang paling tepat. Nah, kalau tadi dibilang juga bahwa paru-paru itu juga pada saat menggunakan non-invasive positive pressure ventilation juga butuh humidifikasi karena paru-paru yang terlalu kering itu akan rusak. Jadi tetap pada prinsip yang keempat dalam perawatan bayi dengan penggunaan ventilasi non-invasive positive pressure ventilation, kita tetap harus memperhatikan humidifikasinya. Jadi, kita harus meminimalisasi kekeringan jalan napas, meminimalisasi resistensi jalan napas, memperbaiki kebersihan sekret, meningkatkan kenyamanan dan toleransi pasien. Nah, ini mungkin udah
dari yang HFN, CPAP itu udah sama. Pokoknya bagaimana kita harus mencapai setting 37. Kalau kondensasinya banyak, itu disebabkan biasanya apa namanya suhu chambernya itu lebih dari 375. Karena dia langsung kayak kita apa namanya merebus air. Semakin tinggi suhu apa namanya chambernya itu makin banyak embunnya. Biasanya ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari skin probe yang ada di apa namanya chambernya. Jadi lingkungan penempatan probe chambernya juga sangat mempengaruhi ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan pada saat kondensasi dengan menggunakan interface perawatan bayi dengan NIPPV. Ini teman-teman kadang sering lupa nih. Nih. Nah, di sini air di sini sering menggenang nih, banyak ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Ujung-ujungnya dia masuk ke bayinya. Prinsipnya hampir sama dengan perawatan CPAP, tapi ini sering terlupakan. Kadang dia kondensasi di sini bukan hanya di sirkuit, tapi di antara sirkuit interface-nya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini juga mempengaruhi dari setting yang diberikan karena adanya blocking juga dan yang paling berbahaya adalah masuk ke bayinya sehingga menyebabkan adanya blocking cairan bayinya megap-megap kadang-kadang airnya masuk di sini. Ini sangat sering diperhatikan apalagi suhu chamber atau humidifikasinya tidak sesuai. Ya. Ini yang kadang terlupa nih. Kadang-kadang di antara selang-selangnya ini udah masuk nih airnya. Cuma kadang-kadang teman-teman lupa. Nah, kalau yang ini udah paling sering terjadi kondensasi di sirkuit ya. Nah, ini harus diperhatikan, ini harus dibuang ya. Padahal ini suhu chambernya udah 369. Nah, air-air yang menggenang di sini prinsipnya sama untuk humidifikasi pada bayi dengan terintubasi dan bayi yang terpasang non-invasive ventilation. Nah, yang terakhir adalah bagaimana perawatan bayi dengan NIPPV kembali sama. Satu adalah positioning. Jadi tujuan dari posisi adalah mencapai midline posisi, mempleksikan anggota gerak dan area torso. Jadi teman-teman kemarin juga sudah dijelaskan. Jadi prinsipnya sama. Untuk kenyamanan, untuk tidak adanya leak atau kebocoran, untuk bayinya mendapatkan setting yang optimal, berikan posisi sehingga bayinya nyaman, sehingga bayinya tenang dengan menggunakan alat bantu napas NIPPV. Nah, ini positioning kalau dilihat bisa kita lakukan kontrol midline bayi dalam keadaan fleksi, dekatkan mulut dengan tangan semaksimal mungkin. Nah, ini yang menggunakan interface yang kalau yang di atas, gambar yang di atas, ini kita NIPPV-nya lagi uji coba dengan menggunakan interface dari nasal apa namanya Optiflow Junior ya untuk biasanya interface-nya untuk HHFN karena kalau dilihat bayinya lebih nyaman tapi kembali saya titik beratkan lagi ternyata yang paling optimal menurut penelitian adalah interface yang short binasal prong ya seperti yang menggunakan Hudson prong ya nanti bisa dicoba juga di ruangan tapi kita belum bisa merekomendasikan karena belum ada penelitian ke sana untuk yang menggunakan modifikasi dengan apa namanya Optiflow Junior. Nah, ini posisi bayi yang terpasang NIPPV hampir sama dengan posisi bayi yang menggunakan CPAP bubble karena dia bisa kita posisikan midline, bisa kita posisikan side lying, bisa kita posisikan supinasi, bisa juga kita posisikan pronasi. Nah, tapi kalau dilihat dari foto-foto ini, kenapa kita mencoba uji coba dengan interface yang ini bayinya lebih nyaman. Cuma ya itu, kalau penelitiannya bilang dia lebih bagus yang pendek, kalau ini menangnya di nyaman. Tapi tekanan yang masuk ke bayinya kita tidak tahu. Nah, yang paling tepat adalah kalau kita menggunakan VN 500 adalah kita menggunakan model interface yang seperti ini dan posisinya pun bisa kita posisikan side lying. Nah, ini ya. Nah, ini kalau supinasi ini seperti ini interface yang sesuai dengan produk kalau menggunakan ventilator VN 500, dia menggunakan mask. Jadi, posisi juga membantu meningkatkan oksigenasi, meningkatkan volume tidal, meningkatkan komplain paru. Jadi setting yang diberikan pada saat NIPPV juga ditentukan juga dengan posisi bayi dan kenyamanan bayi. Nah, ini mungkin jurnal yang bisa teman-teman baca terkait posisi dari teman-teman keperawatan, dari rumah sakit RSHB, dari rumah sakit UI, ya, rumah sakit RSCM, nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah positioning. Saya harap teman-teman bisa lihat jurnal ini karena sudah banyak yang
melihat untuk positioning. Nah, positioning ini maupun alat bantu napasnya seperti apapun, tetap kita bisa memposisikan bayinya. Yang penting kuncinya bayinya nyaman. Nah, ini saya perlihatkan kalau bayi menggunakan interface short nasal prong atau Hasselblad prong, dia menggunakan NIPVV. Ya kan? Jadi kita gunakan juga pelindung di sini agar antara kulit dan interface-nya ada jarak. Ini juga. Jadi ini tuh ada fungsinya kalau teman-teman buka paket Hudson Prong itu dia ada perekat seperti ini. Jadi dia untuk pencegah cedera tekan, ya. Jadi bagaimana? Nah, ini dilihat. Ini aja heart rate-nya masih 170-an, ini bayinya masih nyeri ya. Walaupun saturasinya bagus. Nah, kalau yang pakai yang uji coba di kami tuh pakai sorbinasal prong yang menggunakan interface yang ini tuh memang lebih nyaman. Kembali lagi, tapi ini belum direkomendasikan. Jadi yang tadi itu saya hanya menunjukkan saja ya. Karena pakai interface ini bayinya tuh kita nggak jelas masuk tekanannya berapa karena penelitiannya belum belum ada atau belum banyak. Tapi nih kalau dilihat kenyamanannya nih lihat. Heart rate-nya sampai 140 ya, itu nyaman. Terus ini 21%, terus settingnya nih ya, teminnya sesuai. Nah, jadi itu. Nah, kuncinya sih peran perawat yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah kemarin sudah dijelaskan juga saya sempat mendengar kita harus melihat kondisi bayi pada saat pemasangan NIPTV. Misalnya tingkat kesadaran, laju pola napas, usaha napas, nadi, saturasi oksigen, dan yang paling penting adalah interface tidak bocor. Tadi poinnya 4 prinsip itu harus dipegang pada saat merawat bayi dengan non-invasive positive pressure ventilation. Terus jangan lupa gunakan serang orogastrik untuk menghindari distensi lambung, ya. Karena biasanya bayi-bayi dengan non-invasif ini berisiko distensi lambung karena oksigen yang masuk ke lambung. Nah, jangan lupa dokumentasi perubahan pencatatan pada flowsheet bila ada perubahan setting. Lebih bagus kalau sebenarnya saya lihat di nursing guideline itu mereka di rumah sakit luar itu kalau ada perubahan lebih fokus ke kalau ada perubahan itu diberi tinta merah. Nah, yang paling penting tidak ada salahnya ya bayi yang mendapatkan nutrisi parenteral dia mendapat terapi non-invasif. Yang teman-teman perhatikan adalah dia kembung apa tidak. Terus pengaturan alarm boleh dilakukan, tapi biasanya kalau yang di tipe VN500 ini tidak ada set alarm yang harus diatur. Nanti biasanya kalau ada hal-hal yang ini dia muncul sendiri di sana nanti bisa kita atur. Terus jangan lupa alat juga disiapkan. Untuk suction, kemarin sudah dijelaskan, makanya saya tidak jelaskan lagi langkah-langkah suction. Langsung dilakukan kalau diperlukan, jadi tidak satu kerutinan. Apalagi kalau dia ada lendir yang banyak, yang tadi kata Dokter Adi bisa menyebabkan bayi itu optimalisasi dari settingnya tidak bisa masuk dengan sesuai. Ya, jangan lupa kembali lagi saya tekankan bahwa penilaian area tekan dan kebersihan kulit. Nah, ini contoh dokumentasi penggunaan NIPVV. Saya ambil dari clinical guideline, itu kita catat nih, kalau ada perubahan nih dipakai pulpen merah, ini seharusnya seperti ini, nah harusnya seperti apa, septumnya gimana. Nah, ini adalah dokumentasi yang juga penting. Nah, prinsip ini mungkin di semua alat bantu napas teman-teman juga dapatkan adalah dopes. Jadi dopes ini adalah prinsip perawatan bayi dengan penggunaan alat bantu apa saja termasuk NIPPV yaitu kita lihat diskolokaси, alatnya ada sirkuit yang copot, ada sirkuit yang terbuka, obstruksi, ada lendir. Tadi kan juga mempengaruhi atau ada pneumotorak walaupun nanti teman-teman berpikir bahwa non-invasive ventilation ini tidak beresiko pneumotorak, salah, masih ada resikonya walaupun dia berbentuk non-invasif. Ya, terus equipment alat dari ventilatornya ya, teman-teman udah harus paham bagaimana masalah-masalah yang ada di ventilatornya dan yang terakhir adalah tadi stomach distended. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini mungkin referensi yang bisa teman-teman pakai, teman-teman jadikan rujukan pada saat mau melakukan perawatan bayi dengan positif non-invasif positif pressure ventilation. Ya, mungkin itu saja pemaparan bagaimana prinsip perawatan atau peran perawat dalam perawatan bayi dengan ventilasi
non-invasive positive pressure ventilation. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara, Pak Juanda. Ya, baik. Terima kasih Nurse Nova atas penyampaiannya. Baik, teman-teman semua, kita akan masuk ke sesi diskusi dengan Nurse Nova. Sebelum